Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran walaupun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari itu bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini itu menerapkan hukum-hukum fluidostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian merancang dan melakukan percobaan, memanfaatkan sifat-sifat fluidostatis. Berikut presentasi hasil percobaan pemanfaatannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah melihat video pembelajaran kali ini, kita dapat mengerti pengertian fluida, konsep-konsep fluida, hukum-hukum fluida statis, dan juga penerapan fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk peta konsepnya seperti ini. Nah, di sini fluida itu ada dua, fluida statis dan juga fluida dinamis. Namun di sini kita akan mempelajari tentang fluida statis saja. Nah, di fluida statis itu ada beberapa submateri. Ada massa jenis, tekanan hidrostatis, hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, dan juga kapilaritas dan viskositas. Nah, mempelajari tentang fluida statis. Apa sih yang dimaksud tentang fluida? Pasti kalian sudah pernah mendengarnya. Yang kita ketahui tentang fluida pasti berkaitan dengan zat cair atau air. Namun, fluida tidak hanya itu. Apa itu fluida? Fluida atau zat alir adalah zat yang dapat mengalir dan juga berubah bentuk ketika diberi tekanan. Nah, zat fluida ini ada dua, zat gas dan juga zat cair. Fluida dapat menjadi dua macam, fluida statis dan juga fluida dinamis. Apa perbedaannya? Nah, sesuai dengan namanya itu ada fluida statis. Statis itu tidak mengalir atau tidak bergerak. Nah, berlawanan dengan fluida dinamis, fluida statis itu tidak bergerak, fluida dinamis itu mengalir atau bergerak. Pernahkah Anda mencampurkan air dan juga minyak? Apakah air dan minyak tersebut dapat menyatu? Pasti ketika kita mencampurkan air dan minyak itu tidak akan menyatu ya. Nah, kenapa air dan minyak tersebut tidak menyatu? Kita lihat di sini ada gambar gelas. Itu ada minyak dan juga air. Walaupun disatukan, tetapi minyak dan air itu tidak menyatu. Air ada di bawah dan juga minyak ada di atas. Hal ini dikarenakan massa jenis minyak tidak sama dengan air. Massa jenis minyak lebih kecil dibandingkan massa jenis air sehingga minyak itu terapung di dalam air. Berbicara tentang massa jenis, nah massa jenis itu apa? Massa jenis atau ukuran kerapatan suatu zat, semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar pula massa jenisnya. Bisa dirumuskan dengan Rho sama dengan M per V. Rho itu massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik, M itu massa zat, V adalah volume zat. Nah, dalam satuan massa jenis zat, sering juga dinyatakan dengan gram per centimeter kubik. Nah, 1 gram per centimeter kubik ini setara dengan 1000 kg per meter kubik. Di sini ada dua gambar. Yang pertama gambar sepatu kets dan juga sepatu heels. Nah, kita bayangkan ketika kita diinjak oleh sepatu kets dan juga sepatu heels,
manakah yang paling sakit ketika diinjak, walaupun dengan menggunakan gaya yang sama atau besar gayanya itu sama. Pasti lebih sakit ketika diinjak dengan sepatu heels. Nah, kenapa ketika diinjak dengan menggunakan sepatu heels lebih sakit daripada diinjak dengan sepatu kets, walaupun besar gayanya sama? Nah, ini berkaitan dengan tekanan. Karena tekanan yang diberikan oleh sepatu heels itu lebih besar daripada tekanan yang diberikan oleh sepatu kets. Kita lihat di sini itu ada alasnya, alas dari sepatu heels itu lebih kecil dibanding dengan alas dari sepatu kets. Nah, itulah kenapa ketika alasnya itu lebih kecil, maka tekanannya itu lebih besar. Karena tekanan itu berbanding terbalik dengan luas alas atau luas penampangnya. Tekanan itu merupakan gaya persatuan luas. Bisa dirumuskan dengan P sama dengan F per A. P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu luas bidang tekannya. Sekarang, pernahkah Anda berenang di kolam renang yang dalam? Semakin dalam posisi berenang, maka semakin sakit juga gendang telinga. Kadang juga semakin sakit dada kita ketika berenang. Hal ini dikarenakan adanya tekanan hidrostatis. Nah, semakin dalam ketika kita berenang, maka tekanan hidrostatis itu semakin besar. Tekanan hidrostatis dapat dirumuskan dengan pH sama dengan rho GH. Rho itu massa jenis zat cair, G itu gravitasi, dan H itu ketinggian antara alas permukaan dan juga titik A-nya. Pada tekanan hidrostatis ini dapat kita lakukan kegiatan ilmiah di rumah masing-masing. Nah, bisa menggunakan ember ataupun menggunakan botol yang dilubangi 3 atau beberapa lubang. Nah, kita amati ketika lubang yang paling atas dibuka, itu akan memancarkan lebih rendah atau kekuatannya lebih kecil daripada lubang yang kedalamannya lebih tinggi. Nah, ini karena apa? Semakin tinggi kedalamannya, maka semakin besar pula tekanannya. Seperti itu. Untuk hukum pokok hidrostatis, setiap titik yang terletak pada bidang datar di dalam suatu zat cair memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Nah, di dalam gambar tersebut, walaupun gambarnya itu bentuknya berbeda-beda, tetapi mempunyai tekanan yang sama, yaitu rho HA sama dengan rho HB, sama dengan rho HC, dan juga sama dengan rho HJ. Nah, tekanan total atau tekanan mutlak itu merupakan penjumlahan dari tekanan hidrostatis dan juga tekanan atmosfer di tempat tersebut. Nah, di sini ada contoh soal, bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, di dalam soal ini terdapat rho itu 1,1 gram per cm kubik atau setara dengan 1.100 kg per meter kubik. Dan ketinggiannya 10 meter, tekanan atmosfer di tempat tersebut itu 76 cm Hg atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu tekanan hidrostatis dan juga tekanan totalnya. Bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan ke rumusnya. Untuk tekanan hidrostatis itu menggunakan rumus rho GH, kemudian dimasukkan angka-angkanya hingga menghasilkan tekanan hidrostatis 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk tekanan totalnya tinggal dijumlahkan antara tekanan atmosfer dan juga tekanan hidrostatis tersebut. Hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh fluida pada ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar sama pada ruang tertutup tersebut.
pada hukum Pascal itu berlaku P1 sama dengan P2 atau tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Bisa dilihat pada gambar tersebut itu tekanan benda 1 dan tekanan benda 2. Atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. P1 itu tekanan benda, P1, P2 berarti tekanan benda 2, F itu gaya dan A itu luas penampang. Nah, selanjutnya, pernahkah Anda merasakan perbedaan berat badan saat di dalam kolam renang dan di luar kolam renang? Pada saat Anda naik keluar kolam dan mengangkat badan Anda, seakan-akan Anda menjadi lebih berat ketika berdiri. Hal ini dikarenakan adanya berat semu akibat adanya gaya apung atau gaya Archimedes yang telah dirasakan selama di dalam kolam. Nah, berkaitan dengan gaya Archimedes di sini itu ada 3. Mengapung, melayang, dan juga tenggelam. Bunyi hukum Archimedes itu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ini ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair akan mengalami 3 peristiwa, terapung, melayang, dan tenggelam. Ketika benda tenggelam itu ketika Fa atau F airnya atau F fluidanya lebih besar daripada gaya beratnya atau rho fluida lebih besar daripada rho bedanya. Ketika benda melayang, Fa sama dengan W atau rho air sama dengan rho bendanya. Massa jenis benda sama dengan massa jenis air tersebut. Ketika benda tenggelam, itu Fa itu lebih kecil daripada beratnya atau F benda itu lebih besar, rho benda itu lebih besar daripada rho airnya. Kalian pasti pernah melihatnya. Gambar yang pertama itu ketika serangga bisa berjalan di atas air. Dan yang kedua itu ada air embun yang berada di atas daun. Kenapa air tersebut tidak jatuh ke bawah? Nah, ini merupakan berkaitan dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu apa? Nah, tegangan permukaan zat cair adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya ditutupi oleh suatu lapisan elastis. Nah, untuk tegangan permukaan bisa menggunakan persamaan gamma sama dengan F per 2L. Gamma itu tegangan permukaan, F itu gaya, dan L itu panjang lapisan. Nah, kita lihat gambar ini. Sini ada gambar cairan diberi tisu, maka tisu tersebut akan mengalirkan cairan tersebut. Atau kita bisa ketika hujan, tembok yang bagian dalam akan ikut basah daripada dengan tembok yang di luar. Nah, ini merupakan peristiwa dari kapilaritas. Nah, kapilaritas itu apa? Kapilaritas atau peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Nah, ketika air dalam pipa kapiler ini terus naik sampai mencapai titik keseimbangan, yakni berat air yang diangkat seimbang dengan gaya adhesi. Contohnya, air yang naik ke akar tanaman ke batang pohon. Sedangkan peristiwa turunnya raksa di dalam pipa kapiler jadi karena kohesi antar partikel-partikel raksa lebih besar daripada adhesi antar partikel raksa dengan partikel kaca tersebut. Nah, pada kapilaritas itu, ketika mencari H-nya atau ketinggian atau penurunan zat cair itu menggunakan H sama dengan rho gamma cos theta per rho GR. Gamma itu tegangan permukaan tadi, cos theta atau sudut kontaknya, rho itu massa jenis airnya,
G gravitasi dan R itu jari-jari pipa kapiler tersebut. Mana yang lebih cepat ketika kalian menjatuhkan kelereng yang di dalam air dan juga di oli? Nah, pasti yang jatuh lebih dulu itu ketika dijatuhkan ke dalam air. Itulah kenapa, karena kekentalan dari air dan oli itu berbeda. Kekentalan atau viskositas adalah proses pengukuran ketahanan atau kekentalan fluida dengan tekanan atau tegangan tertentu. Viskositas menyatakan besar kecilnya gesekan dalam fluida. Bisa dirumuskan dengan Fs sama dengan 6pi mu Rv. Dengan keterangan Fs itu gaya hambat atau Newton. Pi itu 22/7 atau 3,14. Dan mu itu koefisien viskositas. R itu jari-jari bola. Dan P itu kelajuan relatif atau kecepatan relatif. Untuk mencari kecepatan termal atau kecepatan terminal dari viskositas itu menggunakan Vt sama dengan 2/9 R kuadrat kali G per mu kali rho benda dikurangi rho fluida. Ini ada contoh soal. Dalam soal ini itu ada sebatang kawat yang dibengkokkan seperti huruf U. Nah, di dalam soal tersebut diketahui apa aja? Nah, ada massa kawat 0,2 gram, kemudian panjang kawat, massa benda, dan juga gravitasi. Kita buat ke satuan internasional. Ya, ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu tegangan permukaan lapisan sabun. Sedangkan tegangan permukaan itu omega sama dengan F per 2L. Kita cari F-nya dulu, yaitu F itu sama dengan M kali G. Kita masukkan massa dan gravitasinya, sehingga menemukan gravitasinya 2,94 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kemudian kita masukkan ke rumus tegangan F per 2L. F-nya 2,94 kali 10 pangkat min 3 per 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga tegangan permukaannya itu menjadi 1,47 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Berikut merupakan materi tentang fluida statis. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.